Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat Hari Idul Adha, selamat liburan, selamat berkumpul bersama keluarga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sobat Football United, wah gimana nih? Sudah menikmati sate, gulai, dan lain-lain? Atau sudah jalan-jalan kemana saja bersama dengan keluarga tercinta? Kali ini gue akan membahas perburuan Manchester United striker ya. Ini akan gua singgung di video kali ini. Ada tulisan atau kabar yang menarik ini ya dari Mark Odgen ESPN.co.uk. Di samping juga update dari jurnalis Nico Shira di akunnya Nico Shira ini ya, dan dikutip oleh United Exclusive. Manchester United siap untuk membuka pembicaraan terkait dengan Victor Gyökeres yang siap meninggalkan Sporting dengan 65 juta euro musim panas ini. Sobat Football United yang menantikan Victor Gyökeres, yang mengharapkan Victor Gyökeres hadir di Old Trafford, ini nampaknya yang akan menjadi tujuan target selanjutnya dari Manchester United. Saat ini Manchester United sedang bernegosiasi dengan Brentford ya, untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Tapi Victor Gyökeres dikabarkan oleh Nico Shira ini akan Manchester United siap membuka pembicaraan ya dengan Sporting untuk mendatangkan sang pemain. Wow, ini menurut gua kabar yang sangat menarik. Oke. Apakah ada situasi yang lain? Ya, dari Jacobs Ben menyebutkan bahwa Victor Gyökeres ini sangat ingin pindah ke Manchester United kalau mereka bisa melakukannya secara finansial ya. Sepak bola Eropa, Champions League ini bukan segalanya. Ini yang diinformasikan oleh jurnalis lainnya. Dan ya, menurut gue ini sangat luar biasa. Berarti dari Laurie Whitwell pun juga mengabarkan bahwa Ruben Amorim ini selalu menyukai Gyökeres. Dan Antoine Semenyo ini juga membuat perhatian ya. Tapi dengan pergerakan dari Liam Delap yang tidak terjadi, akan ada reevaluasi lagi terkait dengan situasi gaji yang diminta oleh Victor Osimhen. Wow. Dan dari Mark Odgen, seperti gue katakan tadi di depan ya, Manchester United ini sedang mendorong untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford. Tapi saat ini kedua klub masih memiliki perbedaan di valuasi. Klub ini pengejaran ya terhadap Mbeumo ini terbantu oleh keinginan sang pemain untuk bergerak ke Old Trafford lebih tinggi daripada ke Newcastle. Brentford telah melihat pembayaran yang dilakukan Manchester United ke Wolverhampton Wanderers ya, senilai 62,5 juta pounds untuk mendatangkan Matheus Cunha, dan akan menginginkan angka yang sama untuk Mbeumo yang lebih muda dan baru saja mendapatkan musim yang terbaik di mana dia mencapai 20 gol di Premier League. Ini yang dikatakan oleh Rob Dawson. Sementara Mark Odgen mengatakan ya, kehilangan Liam Delap yang menolak Manchester United dan lebih memilih untuk ke Chelsea telah membuat klub ini pusing ya, terkait dengan mengidentifikasi target prioritas untuk posisi penyerang tengah. Mbeumo dan juga Matheus Cunha, kedua pemain ini bisa bermain di posisi tersebut, tapi keduanya tidak dilihat sebagai solusi utama yang dinantikan, artinya untuk penyerang tengah. Walaupun walaupun memiliki kemampuan yang bagus ya, sumber di ESPN menyebutkan Manchester United tidak akan mengejar striker Napoli Victor Osimhen yang menghabiskan musim lalu di peminjaman di Galatasaray di Turki. Sumber menambahkan Manchester United ya percaya Osimhen ini bukan striker dengan profil yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Dan dikabarkan angka transfer 75 juta euro ini akan menjadi masalah. Wow, jadi
untuk Osimhen diinformasikan oleh ESPN ini tidak ya, tidak tidak memungkinkan, katakanlah seperti itu. Nah, ini menurut gue kabar yang menarik, di mana Victor Osimhen sudah pernah disebutkan juga sebelumnya, dan ini nampak seperti kayak penegasan ya, bahwa ya sulit untuk Manchester United ini mengejar Victor Osimhen, bukan hanya terkait dengan harga, tapi yang menarik juga soal profil sih menurut gue ya. Jadi ada kombinasi dua hal tersebut yang menurut gue ini menegaskan ya kecil untuk Manchester United ini akan bergerak mendekati Victor Osimhen. Tapi, nah yang menarik ya, Victor Gyökeres ini semakin santer dikabarkan. Dari Talksport, Victor Gyökeres terbuka untuk bergabung kembali dengan mantan manajernya Ruben Amorim di Manchester United walaupun tanpa Champions League. Sporting menginginkan 60 juta pound untuk striker, dan Manchester United akan menghadapi kompetisi dari Arsenal. Wow, ini apa namanya? Ini oke, tentu saja wajar ya. Manchester United tidak akan sendirian dalam usahanya untuk mengejar Gyökeres. Gyökeres pemain yang premium menurut gue, striker papan atas di Eropa. Tapi ya gue harapkan apa ya, kedekatan dengan Ruben Amorim ini bisa membantu meyakinkan sang pemain untuk bisa pindah ke Manchester United. Kalau itu bisa terjadi, kalau Victor Gyökeres bisa dihadirkan di Old Trafford, menurut gua ini perfect, ini sempurna, paling tidak di atas kertas terkait dengan lini depan Manchester United. Gua berbicara mengenai ada Matheus Cunha, ada Bryan Mbeumo, ada Amad Diallo, ada Bruno Fernandes, ada Victor Gyökeres. Gua tidak hanya melihat untuk lini depan saja, tapi bagaimana support dari lini tengah, bagaimana juga katakanlah pelapis gitu ya, atau pemberi kompetisi atau development dari pemain muda, dalam hal ini juga Amad ya. Menurut gua ini membuat sesuatu yang lebih positif. Gua pikir seperti itu. Dua pemain Cunha dan juga Mbeumo punya pengalaman bermain di Liga Inggris dan dinilai profil yang tepat untuk mengisi sektor gelandang serang di Manchester United. Fakta bahwa keduanya bisa bermain di bukan hanya di satu posisi, ini juga hal positif lainnya, di mana sistem dari Ruben Amorim sering sekali juga menuntut satu pemain bisa bermain di beberapa skenario posisi. Dan Victor Gyökeres, selain kemampuan mencetak golnya yang luar biasa, di dalam sistem 3-4-2-1, dia tahu menurut gue apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Walaupun apakah pasti akan 100% dia akan gacor ya, tajam di Manchester United, ya belum tentu juga, karena Manchester United berbeda dengan Sporting, Liga Inggris berbeda dengan Liga Portugal, mungkin situasi di luar lapangan yang punya pengaruh juga di atas lapangan, media misalnya dan lain-lain, ini juga berbeda ya antara Portugal dan juga Inggris. Tapi paling tidak dari sisi teknis di atas lapangan ya ada harapan. Dan yang merupakan faktor penting juga, sering gue katakan, Manchester United butuh profil baru untuk lini depan, profil yang lebih senior, profil yang lebih yang lebih bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dan ini sudah cukup lama ya tidak ada di lini depan Manchester United. Striker yang memang ya katakanlah sebagai predator dan bisa sekali lagi diandalkan untuk mencetak gol. Dalam 2 musim terakhir, walaupun Manchester United bisa mendapatkan 2 trofi misalnya, tapi kehilangan sosok ini, dan ini sangat penting sekali di tim sepak bola menurut gue. Erik ten Hag sempat mengharapkan Manchester United untuk mendatangkan Harry Kane, dan ini sebenarnya semacam kayak sinyal ya bahwa Manchester United ini butuh striker yang memang striker gitu ya, memang premium. Dan dalam sejarah klub ini, ketika gue berkunjung ke Old Trafford, lalu gue juga melakoni stadium tour,
Dan situ ada guide-nya ya, yang kebetulan juga sudah sangat senior sekali. Dia mengatakan dari zaman Sir Bobby Charlton dan seterusnya sampai dengan zaman Wayne Rooney, Manchester United ini selalu memiliki striker yang memang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Terakhir kali striker tersebut ada di Manchester United ya, menurut gue, dan dengan konsisten, ya mungkin menurut gue secara ringan amatiran ya, Robin van Persie. Mungkin setelahnya sempat ada Romelu Lukaku, tapi tidak secara konsisten. Pernah ada Zlatan Ibrahimovic, tapi ya sudah masuk masa senjanya. Cavani pun juga demikian, pun bahkan sampai yang terakhir ya, Cristiano Ronaldo. Dimana kalau dilihat 3 profil Cavani, Cristiano Ronaldo dan juga Zlatan Ibrahimovic, dari sisi usia sekali lagi ya, nampaknya memang susah untuk diharapkan untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi, sekitar 2-3 musim gitu loh. Tapi apalagi dengan kompetisi Liga Inggris yang ketat ya kan, luar biasa membutuhkan konsistensi permainan yang stabil. Gua pikir Manchester United butuh sih untuk mendatangkan pemain depan sekaliber seperti gue katakan ya, Robin van Persie. Itu yang terakhir kali yang gue lihat sih yang bisa diandalkan, betul-betul diandalkan, bisa disebut ya, memang mesin gol di lini depan. Dan Gyökeres menurut gue dengan support yang katakanlah ada Cunha, ada Mbeumo, ada Bruno Fernandes dan lain-lain, bisa menjawab tantangan dan bahkan kebutuhan Manchester United untuk mencetak gol, terutama di Premier League musim depan. Dan dengan gol yang diciptakan, maka kemenangan bisa lebih diharapkan. Kemenangan yang didatangkan bisa diharapkan akan membawa poin yang lebih, dan ini bisa mengangkat ya posisi Manchester United di papan klasemen. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana tanggapan mengenai berita ini? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.